Kok lewatnya tengah-tengah hutan? Di samping itu gelap gulita, Mang. Nggak ada penerangan satupun. Ketemu pemukiman, itu penerangannya hanya pakai bambu obor. Tapi pas saya lihat warganya kok pada aneh. Anehnya itu ada yang hidungnya itu tengkorak hidung tengahnya itu nggak ada. Saya sekilas lihat tangannya itu bengkok, Mang. Pada bengkok semua, Mang. Tulang-tulangnya itu, jari-jarinya. Bawa batu ini, Jang. Nah, saya pun dikasih batu, Mang. Dikasih oleh-oleh? Iya, dikasih oleh-oleh. Dan ini batunya yang saya pakai, Mang. Coba bisa diperlihatkan? Itu dikasih dengan cincinnya atau batunya saja? Tidak, tadi batunya saja, Mang. Apa pengaruh dari cincin itu di kehidupan sekarang? Di kehidupan sekarang ya, saya merasakan efek warung saya rame, usaha saya maju, Mang. Tapi tetap saya selama ini sampai sekarang pun diikutin dengan nenek dan cucunya, Mang. Nggak niat dihilangkan, dibuang cincinnya? Berawal mengantarkan seorang nenek di daerah sepi dan berkenalan dengan cucu nenek yang berwajah cantik, membuat jatuh cinta. Dijanjikan harta melimpah oleh sang nenek jika mau menikah dengan cucunya. Namun ternyata sosok nenek dan cucunya itu adalah makhluk goib yang tinggal di pemakaman. Sungguh mencekam kejadian ini yang menimpa Mas Yos. Assalamualaikum Mas Yos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mang. Dan selamat malam juga Sobat MM. Terima kasih Anda selalu setia bersama kami ya. Dan malam hari ini seperti biasa sudah kami hadirkan seorang anak muda yang akan berkisah kepada kita semua kejadian nyata di tahun 2019 waktu pandemi ya, waktu COVID-19. Nah, Mas Yos ini pada waktu itu disesatkan oleh seorang nenek-nenek dan akan dikawinkan dengan cucunya, yang ternyata cucunya dan nenek-nenek tersebut adalah sosok goib. Gimana kisahnya nanti kita coba dengarkan bersama ya. Mas Yos, aktivitas apa nih? Aktivitas ya keseharian saya hanya penjual warungan asongan. Oke, baik. Dan Mas Yos pada waktu itu kenapa bisa nyasar ke daerah mana? Pada waktu itu orang tua saya menyuruh saya untuk mengantarkan beras, Mang. Mengantar ke beras untuk saudara saya yang meninggal di daerah Cibogo. Nah, gitu ya. pas malam Jumat Kliwon saya berangkat di jam 10:30 malam. Oke, tahan dulu kisahnya. Nanti setelah ini baru dikisahkan ya. Ya. Sebelum mulai seperti biasa ada kenang-kenangan dari Malam Mencekam untuk Mas Yos. Ini sebuah t-shirt lengan panjang. Terima kasih. Khusus narasumber Malam Mencekam. Nanti dipakai ya. Siap, Suka Mas Yos? Suka? Suka. Keren. Cocok ya? Cocok. Oke, boleh titipin dulu. Nanti diambil pada waktu pulang dengan hadiah yang lain. Oke Mas Yos, mudah-mudahan kisah ini akan memberi pelajaran untuk kita semua ya. Iya. Dan akan kita ambil hikmahnya. Sobat Malam Mencekam, inilah Mas Yos. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Jadi ceritanya begini, Mang. Pas saya sudah berangkat di jam 10:30 malam, saya di tengah-tengah jalan bertemu dengan seorang nenek-nenek, Mang. Nah, di tengah-tengah jembatan itu benar-benar gelap. Di sampingnya itu hutan lebat dan di sampingnya itu ada sebuah sungai. Itu daerah Cibogo. Cibogo itu Cibogo kalau dari arah Cirebon itu ingin ke Cibogo itu melewati MTS Negeri 2. Nah, di situ lurus terus, di situ ada jembatan. Nah, saya bertemu nenek-nenek itu tuh di jembatan, Mang. Nah, akhirnya saya merasa kasihan karena nenek-nenek udah malam-malam.
Saya pun berhenti. Nek, mau kemana? Mau ke rumahnya cucu. Saya ajak nenek tersebut, ayo nek, bareng aja. Mau kemana neneknya? Mau ke daerah Cibogo. Oh ya udah, bareng aja nek, saya mau ke sana. Wujudnya seperti apa? Seperti nenek-nenek. Udah tua, membawa kayu untuk berjalan. Tekennya itu, bajunya itu pakai kebaya dan ada selendang. Kalau bawahannya itu tapih. Saya mengajak nenek tersebut dan nenek tersebut mau berboncengan dengan saya. Belum ada curiga ya? Belum ada curiga sama sekali karena itu wujudnya manusia dan nenek-nenek. Di perjalanan pun nenek itu bercerita kepada saya. Alhamdulillah ketemu dengan anak muda yang baik, yang masih mau nawarin nenek untuk ikut mengantarkan. Iya nek, tengah-tengah malam nenek sendirian jalan kaki. Ya namanya juga udah nenek-nenek. Emang cucunya di mana nek? Di Cibogo, nanti di atas. Oh ya udah. Dan nenek tersebut pun berbincang kepada saya. Anak muda zaman sekarang tuh nggak ada sopan santun, naik kendaraan pada berisik. Nggak tahu di jalan itu banyak yang nyebrang atau apa, klakson ataupun apapun. Tidak ada zaman sekarang. Alhamdulillah masih ketemu sama orang yang baik. Dan nenek tersebut pun bertanya kepada saya, namanya siapa Jang? Nama saya Yos Saputra nek. Oh ya, nama bapaknya siapa? Nama bapak saya Abdul Rojak. Dan di situ pun saya didoakan. Ya semoga nemu rezeki yang banyak, panjang umur, sehat. Amin nek. Itu sambil naik motor itu? Sambil naik motor itu. Dan ya naik motornya juga nggak kenceng, pelan. Berbincang dan akhirnya pun nenek tersebut menunjukkan itu udah sampai di tikungan situ aja. Wah jangan nek, tanggung. Masih mending di rumah lah nek. Saya takut nenek kenapa-napa. Nggak apa-apa Tajang, nggak apa-apa nek. Saya ikhlas, saya ridho. Nah di situ saya anterin Bang E. Nah pas dianterin itu kok lewatnya tengah-tengah hutan. Di samping itu gelap gulita Bang E. Nggak ada penerangan satupun. Nah udah sekian lama menuju perjalanan, ketemulah pemukiman Bang E. Ketemu pemukiman itu penerangannya hanya pakai apa ya, bambu obor. Nah pas saya nyampe itu ada 6 rumah, tapi pakainya geribik bambu semua Bang E. Dan atapnya pun pakainya jerambi-jerambi padi. Tapi pas saya lihat warganya kok pada aneh. Anehnya itu ada yang hidungnya itu, tengkorak hidung tengahnya itu nggak ada. Nah pas berjumpa lagi di sebelah rumahnya, masuk ke dalam rumah tapi Bang E, saya sekilas ngeliat tangannya itu bengkok Bang E. Pada bengkok semua Bang. Tulang-tulangnya itu, jari-jarinya. Nah pas saya udah nyampe di rumah nenek tersebut, awalnya saya mau langsung pulang. Pas saya mau puter balik langsung pulang, tapi nenek itu menawarkan, ayo Jang mampir dulu. Nah pas ayo Jang mampir dulu, pintu pun dibuka. Ada cewek cantik Bang E, mulus, pokoknya ya cantik lah. Dan saya pun mampir ke dalamnya. Saya itu menanya kepada neneknya, nek itu siapa nek? Itu cucunya nenek. Oh iya nek. Dan si cucunya itu membawakan air Bang E. Umuran berapa tuh? Itu sekitaran 19 Bang E. 19 tahunan. Cantik banget. Cantik banget. Dan pakainya itu bajunya putih. Daster hanya nyampe di betis. Itu Bang E. Tapi kok pas mengantarkan air, saya sekilas melihat telinganya. Kok telinganya agak runcing, kayak bangsa apa ya, elf gitulah kalau di zaman sekarang Bang E. Agak runcing, agak lancip. Dan saya itu bilang ke nenek tersebut, nek cucunya masih sendiri nek,
Iya, kalau buat Ujang gimana Nek? Ya Ujangnya suka ta. Ya kalau cucunya nenek mau, cucu nenek mau aja sama siapapun. Yang penting Ujangnya bener-bener niatnya nyukain, nyayangin, mencintain. Bener ta Nek? Boleh Nek. Silakan kalau Ujangnya bener-bener mau. Ya saya mau Nek. Dan nenek tersebut pun ya sudah, kalau Ujangnya mau, nanti nenek bilang sama cucunya nenek. Nah pas saya mau pulang, Bang Ei, Jang nanti dulu, Ujang nanti mau kesini. Iya Nek. Bilang aja, nanti kalau Ujang mau kesini lagi, ada yang jaga di depan. Kalau mau kesini bilang, mau ketemu Nenek Sum. Dan nih, bawa batu ini Jang. Nah saya pun dikasih batu Mang Ei. Dikasih oleh-oleh. Iya dikasih oleh-oleh, dan ini batunya yang saya pakai Mang Ei. Coba bisa diperlihatkan? Boleh. Itu dikasih dengan cincinnya atau batunya Tidak, saja? tadi batunya saja Mang Ei. Nah pas saya dikasih batu ini, saya pun berpamitan Mang Ei. Nih ya udah, saya pamit ya nih. Iya, hati-hati di jalan ya Jang. Makasih udah nenter nenek. Terima kasih karena Ujang udah baik. Amin Nek. Itu mendoakan saya, bener-bener mendoakan Mang Ei. Dan saya pun berpamitan dengan nenek tersebut karena tugas saya belum selesai Mang Ei, mengantarkan beras tersebut. Akhirnya saya tetap mengantarkan ke rumah saudara saya itu. Dan saya pun cerita kepada saudara saya bahwa saya nganterin nenek-nenek di jembatan, ada cucunya yang cantik. Dan saudara saya bilang, siapa namanya? Namanya tuh Nenek Sum. Sum siapa? Sumina. Tapi kok baru denger katanya. Cantik, cantik. Lah, saya udah dapat izin dari neneknya. Boleh. Ya udah, kalau emang kamu suka ya lanjutin aja. Nah, pas saya mau main, tapi nenek itu berpesan kepada saya Mang Ei, jangan sesekali main di pagi hari, siang hari, dan sore hari Mang Ei. Bolehnya itu setelah maghrib. Nah pas saya hari kedua itu saya main Mang Ei, langsung ke rumahnya, menuju rumah tersebut. Pas menuju rumah tersebut saya ingat lewatin hutan-hutan yang bener-bener gelap Mang Ei. Nah di situ ada yang jaga Mang Ei. Nah beliau pun ngomong sama saya, kamu kesini mau ngapain? Saya mau ketemu sama Nenek Sum. Buktinya apa kamu pernah ketemu sama Nenek Sum? Ini saya dikasih batu ini. Oh ya sudah, mangga silahkan. Perwujudan orang itu seperti apa? Wujudnya itu tinggi, gede, kulitnya itu sawo matang tapi kehitaman Mang Ei. Dan rambutnya itu gondrong, mukanya itu serem, kayak lembam-lembam begitu. Dan saya nggak ada firasat bahwa itu makhluk halus. Ya wujudnya itu orang dan berpakaian Mang Ei, tapi pakaian serba hitam. Nah selang itu saya tetap lanjut perjalanan, ketemu penjaganya itu jaraknya ya agak jauh Mang Ei. Nah dan setelah sampai di rumah Nenek Sum, saya pun bertemu dengan cucunya lagi di luar. Saya ingin menyapa tapi saya masih malu. Dan akhirnya neneknya yang datang Mang Ei, membukakan pintu. Berbincang seperti biasa, saya bilang kepada neneknya, Nek, boleh enggak ngobrol sama cucunya? Boleh. Namanya siapa Nek cucunya? Namanya Sumia. Oh Sumia. Ya udah Nek, boleh tak Nek ngobrol? Ya udah nggak apa-apa. Akhirnya saya ngobrol Mang Ei di depan. Nah selang di depan, nenek itu pun keluar. Ngobrolnya di dalam aja, jangan di luar. Saya masuk ke dalam rumahnya Mang Ei. Nah pas saya masuk, saya ngobrol, tapi kok saya sempat berpikir telinganya kok agak lancip Mang Ei. Sama kayak Nenek Sum? Enggak, kalau Nenek Sum itu wujudnya biasa nenek-nenek. Enggak ada kecacatan. Tapi yang kecacatannya itu adanya di cucunya, telinganya tersebut Mang Ei. Dan saya sempat berbincang itu, dia bicaranya itu kayak nadanya itu kayak mendengung Mang Ei. Saya berbincang, Neng, ini
ada rasa sama Neng. Neng gimana? Dia bercerita, ya Neng mah tergantung AA-nya. Kalau AA-nya mau sama Neng, nerima apa adanya Neng, ya Neng mau. Cuman saya pikir lagi, kok suaranya begini. Apa dari lahirnya? Tapi saya tidak mempedulikan itu Mang karena saya tergoda dengan kecantikannya. Nah akhirnya selang beberapa lama nenek tersebut keluar. Mengobrol kita bertiga Mang. Kamu bener mau bener-bener sama cucunya nenek? Iya Nek. Ya udah gimana kalau langsung menikah saja? Tuh Nek, kalau menikah jujur Nek, saya nggak ada biaya untuk menikahi cucu nenek. Saya hanya pedagang warungan Nek, dan penghasilannya pun nggak seberapa. Udah, kamu nggak usah mikirin ke situ. Nenek udah siapin. Yang penting kamu nerima cucunya nenek. Ya saya nerima Nek, ikhlas. Bener-bener Nek. Karena saya tergodanya itu kecantikannya Mang Bener-bener ya nggak ada duanya lah dengan cewek-cewek yang lain itu. Nah selang saya mengobrol, nenek itu pun berpesan kepada saya Mang kalau mau menikah syaratnya cuma satu, bawa badan sendiri, gak boleh ada orang lain menikah di sini. Dan nikahnya pun hanya nikah agama. Saya sempat berpikir, saya gimana masa dengan orang tua saya nggak ceritakan saya menikah bawa badan sendiri. Di situ kan saya sempat gugup dan sempat ingin mengundurkan diri Mang Cuman karena entah kenapa hati saya ini ingin menikahi terus Mang ingin menikahin. Nenek tersebut pun berpesan kalau ingin melamar anaknya nenek, ingin menikah, wajib di malam hari, nggak boleh di pagi hari, siang hari, maupun sore hari. Nah syaratnya itu setelah maghrib Bang Saya pun bilang ke neneknya, Nek, saya itu orang belum punya penghasilan Nek, hanya penjual warungan, penghasilannya nggak seberapa. Nggak apa-apa, mau kamu dunia sehebat apapun, mau kamu gimana pun nenek turutin. Nenek ada, itu di sebelah sana, sawah itu sawah punya nenek. Silahkan kamu bangun rumah. Nah saya sempat tergoda Mang karena nenek tersebut mempunyai kekayaan Mang peninggalannya. Nah di situ pun saya sempat berpikir begini Mang tapi kok saya menikah harus bawa badan sendiri, kenapa gitu Mang Tapi ya rasa curiga itu yang ada di benak saya malah langsung hilang Mang karena tertuju saya ingin menikah. Keesokan harinya saya main untuk ketiga kalinya Mang langsung dipersilahkan, dan wujud penjaganya juga langsung mempersilahkan Mang nggak kayak waktu pertama. Berbincang dulu sama saya, malah menghormati Mang Saya lewat tuh menundukkan kepala, ya saya hanya mengklakson. Dan selang di tengah-tengah hutan tersebut, saya pun bertemu dengan nenek lagi. Nek, ada di jalan. Iya, ayo Nek bareng. Ya sudah, akhirnya pas bareng lanjut pembicaraan dan nenek tersebut ke kamar Mang Nah pas saya ketemu dengan Sumia yang cewek itu Mang saya berbincang, Neng Sumia mau nikah sama AA. Iya A mau, tapi AA nggak punya penghasilan apa-apa. Nggak apa-apa A, yang penting AA-nya bener-bener mau sama Neng. Ya dalam benak saya, dalam hati saya Mang ya saya bener-bener mau. Nah pas itu nenek tersebut keluar Mang dari kamar. Kamu boleh nikah dengan cucunya nenek, tapi setelah menikah kamu gak boleh berkunjung di pagi hari, siang hari dan sore hari. Kamu boleh pulang ke sini setelah maghrib atau di malam hari. Saya berpikir kalau siang hari, pagi hari saya gak boleh main, saya kemana? Saya pun bertanya sama nenek tersebut, Nek, berarti saya menetap di sini Nek. Kalau mau menetap silakan. Kalau kamu mau pulang,
sebelum azan subuh kamu pulang dari sini. Saya berpikir, kok ada peraturan begini Mang Tapi setelah saya berpikir, di benak saya tiba-tiba rasa itu hilang dengan sendirinya Mang seperti terhipnotis. Nah pas di situ pun saya tidak menghiraukan pikiran yang enggak ataupun apapun. Dan saya bilang, Nek, bener-bener saya nggak punya biaya Nek untuk menikahi cucu nenek. Nah nenek Sumi itu menjinjing kresek. Nih ini buat menikah dengan cucunya nenek. Tapi nenek tersebut berpesan kepada saya Mang jangan pernah dibuka di siang hari, pagi hari ataupun sore hari. Dipakailah di malam hari Mang Saya penasaran, kresek mau saya buka gak enak di hadapan cucunya dan neneknya Mang Nah pas kresek hitam itu saya pegang, saya mau pulang, kok berat, ini kresek apa? Saya pun udah lanjut perjalanan Mang Nah setelah saya keluar dari hutan tersebut, perjalanan tuh Mang Nah di situ ada warung, saya merasa haus Mang Saya belilah minum di situ karena warung tersebut bukanya 24 jam untuk warga sekitar situ Mang Saya beli minum nih, tapi saya penasaran Mang kresek tersebut tuh apa? Saya setelah minum saya buka, ternyata isinya uang semua Mang Itu uang ratusan ribu semua, full satu kresek. Hati saya deg-degan, ini real uang atau bukan? Itu tumpukan atau tumpukan acak-acakan? semua Mang Enggak acak-acakan, tumpuk-tumpukan dengan rapi. 100 ribuan? 100 ribuan semua. Saya pun berpikir Mang kok seorang nenek-nenek mempunyai uang segini banyaknya dari mana? Tapi ketika saya ada pikiran begitu tuh Mang hilang dengan sendirinya. Keraguan ataupun pikiran negatif saya seolah-olah kayak terhipnotis Mang udahlah, yang penting saya besok mau menikah. Kira-kira berapa nilai uang tuh? Kira-kira aja. Kalau kira-kira itu ratusan juta Mang dalam kresek tersebut full. Kresek hitam gede itu kan. Dan saya pulang sampai rumah, ini saya dengan gemetar membawa uang. Saya ingin cerita ke orang tua, cuman kan nenek itu berpesan jangan cerita kepada siapapun Mang Nah saya sudah sampai kamar, saya buka, tetap uang semua Mang itu ratusan juta. Saya berpikir Mang kalau ingin dibelanjakan, saya ingat pesannya itu gak boleh di pagi hari, siang hari dan sore hari. Lantas saya belanjanya kapan? Malam hari gak mungkin ada yang jualan lamaran dibuka di malam hari Mang Akhirnya di pagi hari saya ingin membeli satu set lamaran dengan baju-baju yang lainnya. Sudah terfikirkan oleh saya Mang Nah di pagi hari itu di rumah itu Mang tadi tetap berat Mang Saya masukin ke tas karena rasa itu uang semua Mang Nah pas di tengah-tengah perjalanan saya lihat toko-toko, wah ini ada toko lemari-lemari untuk lamaran. Nah saya mau berhenti, sempat menawar-nawarkan harga Mang di tukang lemari tersebut itu. Nah sempat berbincang harganya sekian. Saya tidak menawar lagi tuh Mang karena saya bawa uang ratusan juta. Nah pas saya bawa uang ratusan juta, saya baru sadar Mang kok tas enteng banget Mang Tadinya itu berat, pas keluar dari rumah kok enteng sampai di toko itu. Untungnya saya tidak mengedilkan beli barang tersebut Mang Dan saya curiga, saya buka tas tersebut, saya buka kreseknya, isinya dedaunan semua Mang Daun kering? Daun kering semua. Ada daun jati, daun mangga, sampai daun bambu. Semua dedaunan ada di situ. Daun kering semua. Saya di situ udah nggak bisa ngomong apa-apa Mang Merasa ketakutan banget Mang Saya ingat guru ngaji saya Pak Ustadz, namanya Pak Ustadz Ramlan Mang Akhirnya saya saking ketakutannya ingat Pak Ustadz, saya datang ke rumahnya guru ngaji saya. Saya bercerita kepada Pak Ustadz, Pak Ustadz, saya ketemu nenek-nenek. Nenek-nenek itu punya cucu, cantik banget Pak Ustadz. Saya mau nikah, saya bener-bener udah pengen nikah. Sampai syaratnya gak boleh bawa siapapun, saya mau.
Karena apa? Saking tergiur kecantikannya Pak Ustadz. Lah kamu kok bisa ketemu? Yaitu awalnya saya mengantarkan beras Pak Ustadz. Ketemunya itu di tengah-tengah jembatan. Emang di daerah mana? Di daerah Cibogo Pak Ustadz. Ya udah gimana kalau ke sana? Tapi Pak Ustadz, sayanya takut. Takut kenapa? Nenek itu tuh bilang sama saya, gak boleh ngajak siapapun di pagi hari, siang hari maupun di sore hari Pak Ustadz. Ya udah, bagaimana kalau kita ke sana di habis sholat isya? Guru ngaji saya bilang gitu, Bang E. Akhirnya saya, ya udah, dengan saya pulang rasa ketakutan ingin cerita, saya takut. Jadi mau nggak mau ya saya harus menunggu sampai isya, Bang E. Nah setelah sampai isya, saya dengan guru ngaji saya dengan Pak Ustadz nganterin, Bang E. Lewat tetap di hutan-hutan. Yang tadinya ada penjaga tinggi, gede, gondrong, nggak ada, Mang. Sampai di situ pun. Tadinya saya nggak ngerasa takut lewat situ, ada rasa takutnya, Mang E. Ini mana pemukimannya? Nah setelah sampai di situ, saya bilang kepada Pak Ustadz, itu Pak Ustadz pemukimannya. Yang mana? Itu Pak Ustadz rumahnya. Pak Ustadz itu sempat merenung dan diam. Dia pun membaca doa dan bilang kepada saya, Mang E, kamu coba pejamkan mata kamu, baca istighfar, bacalah doa semampunya. Akhirnya saya menjamkan mata, saya berdoa, ya Allah tunjukin jalan yang benar untuk saya. Ini sebenarnya ada apa? Dan akhirnya saya berdoa, Pak Ustadz itu menepuk pundak saya. Pas saya ditepuk, coba buka matanya. Yang saya lihat, Mang E, di tengah-tengah kuburan. Itu nggak ada penerangan. Yang tadinya saya lihat ada pemukiman, ada obor, ada orang yang cacat. Nggak ada satupun itu di tengah-tengah makam. Akhirnya pas di tengah-tengah makam, Pak Ustadz bilang, kamu ini udah terjerat dengan bangsa jin dan setan. Untung kamu ke saya. Kalau kamu nggak melanggar pantangan tersebut, kamu sudah menikah dengan bangsa gaib. Nah saya pun akhirnya pulang. Dengan saya rasa takut, saya nginep di rumahnya Pak Ustadz, Bang E. Saya nginep di rumahnya Pak Ustadz, saya didoakan, lalu saya dibacakan doa-doa, diminumkan air. Akhirnya saya tenang, hati saya tenang. Lalu di pagi hari saya selusurin, Bang E. Akhirnya sifat berani saya itu timbul, Mang E. Pak, kalau di kuburan itu tuh emang itu kuburan apa dulunya ada rumah warga, Pak? Enggak, itu tempat pemakaman umum, Mas. Pemakaman umum Cigetik. Namanya tuh Cigetik, Mang E. Cigetik ya? Iya, Cigetik. Nah, selang saya menelusur di siang hari, karena siang hari kan saya berani, Bang E, nggak kayak malam hari. Itu emang bener-bener real pemakaman umum di situ, Bang E. Dan itu jauh dari warga di situ tuh. Dan akhirnya saya merenung, kok saya sampai segini jauhnya. Akhirnya saya pulang di sore hari, jam 5:30 sudah ingin gelap. Saya merenung, Bang E, di depan rumah, ingin bercerita kepada orang tua, takut salah, ingin bercerita kepada teman, takut dikira bohong. Jadi akhirnya saya merenung. Saya pun sekilas melihat penampakan nenek tersebut, Bang E, di pohon mangga depan rumah saya. Lah, kok itu nenek tersebut? Akhirnya dengan rasa takut, Bang E, saya pun lari ke dalam. Saya tidur, saya dimimpikan cucunya, Mang E. Kenapa nikahnya nggak jadi? Neng udah suka. Saya pun di mimpi tersebut berteriak-teriak meminta tolong. Dan saya pun lari. Dan mimpinya itu saya ada berada di rumah tersebut, Mang E. Saya lari sekencang mungkin. Saya pun di situ ditahan dengan penduduk-penduduk di situ, penjaga di situ yang tadinya tinggi gede. Itu sampai membawa senjata, Mang E, menahan saya di mimpi itu.
Akhirnya pas di mimpi itu saya dibangunkan oleh orang tua saya. Dan saya masih merasa takut. Saya ke Pak Ustadz, Pak Ustadz saya bermimpi begini-begini Pak Ustadz. Ya sudah, gimana kalau kamu minta maaf di sana, kalau kamu sudah batal menikahi cucu neneknya. Minta maafnya gimana Pak Ustadz? Kamu malam hari ke sana pasti wujud lagi. Tapi saya takut Pak Ustadz. Ya itu terserah kamu kalau kamu mau. Dan tawaran itu pun saya tolak Mangai. Saya tetap dengan kehidupan saya melamun, kadang bertemu, dan wujudnya itu sekarang berbeda Mangai. Wujudnya nenek itu di sini ada luka, penuh dengan luka. Saya sekilas melihat penampakan saya pas waktu ke kamar mandi Mangai. Itu cucunya nenek itu lewat dengan muka yang berantakan Mangai. Sekujur tubuh penuh dengan darah. Muka bener-bener gak berbentuk. Saya ingin ke kamar mandi sampai saya balik lagi. Dan mandi pun saya sampai di masjid Mangai. Saking takutnya. Saya mandi di masjid, tidur pun di masjid. Bahkan tidur di masjid saya bermimpi itu terus Mangai. Selama 1 minggu. Dan saya pun merasakan efeknya sampai saat ini Mangai. Ketika saya sedang sendiri ataupun ketika saya sedang kemana-mana, naik motor, yang penting tempatnya sunyi, nggak ada siapapun, nggak ada kendaraan, sekilas saya melihat penampakannya Mangai di pinggir jalan. Berhenti sambil tangannya begini Mangai. Dan sampai sekarang pun nenek Sum itu dan cucunya mengikuti saya Mangai. Apa pengaruh dari cincin itu di kehidupan sekarang? Di kehidupan sekarang ya saya merasakan efek warung saya rame, usaha saya maju Mangai. Tapi tetap saya selama ini sampai sekarang pun diikutin dengan nenek dan cucunya Mangai. Nggak niat dihilangkan, dibuang cincinnya? Saya sempat ingin dihilangkan dan dibuangkan, tapi perasaan saya ini untuk kenang-kenangan dan pelajaran hidup saya Mangai. Beberapa bulan Mangai setelah usaha saya maju, warung saya ramai, berkembang pesat. Yang tadinya warungnya kecil sekarang gede Mangai. Dan saya pun sempat berpikiran, saya ingin menanya ke warga sekitar lah, itu tempat apa? Dengan seorang orang tua di situ, saya menanya, Pak, sebenarnya di sini ini tempat apa Pak? Mas, di sini ini Mas, warga sini aja sore nggak ada yang berani keluar karena di tempat sana itu Mas tempat yang paling angker di wilayah sini. Bilangnya begitu Mak. Sebelumnya Pak, ada kejadian apa di sini Pak? Saya seolah-olah bercerita saya tidak tahu Mangai. Dan orang tua tersebut menceritakan kepada saya, namanya itu Pak Muslim Mangai. Pak Muslim, apakah di tempat sini pernah ada kejadian Pak Muslim? Di tempat sini pernah ada kejadian Mang. Kejadiannya itu orang pernah disasarkan. Disasarkannya kemana Pak? Disasarkannya itu di tengah-tengah makam. Nah setelah di tengah-tengah makam itu gimana Pak? Ya orangnya lari. Pokoknya di sini tempat yang paling angker. Orang sini nih nggak ada yang berani sore keluar tuh. Emang kenapa Mas? Udah pernah lewat situ? Enggak Pak, cuman saya tahu cerita warga sekitar di sini tempatnya rame. Dan Pak Muslim itu sempat cerita kepada saya, berpesan kepada saya Mangai. Nah Mas kan dari Cirebon, dari kampung pesantren Kalijaga. Saya pesan buat Mas, kalau lewat sini kan sebelumnya itu kan ada jembatan tuh Mas. Kalau lebih dari jam 12 malam, itu lewat situ kalau Mas lagi merokok, buanglah puntung rokok di situ. Kalau Masnya berkendara lewat situ, kalau nggak membuang puntung rokok, klakson lah. Itu tandanya menghormati bangsa situ Mas. Emang di jembatan itu ada apa sih Pak Muslim? Pak Muslim itu pun bercerita tentang jembatan itu Mangai. Di jembatan itu Mas, sebelah kirinya itu hutan lebat. Nah kalau di sebelah kanan itu penggalian pasir.
untuk orang mencari pasir, Mas. Ya. Nah, mitos warga sini, Mas, di bawah jembatan itu ada sebuah batu yang mengapung di atas sungai, Mang. Tidak ada dasar. Dan tidak ada patokan untuk batu itu diam di atas air. Mitos warga situ. Dan mitos itu pun saya selusurin, ternyata benar, Mang. Dan Pak Muslim itu bercerita kepada saya, hati-hati, Mas, di situ itu penghuninya kalau ada yang jahil ya jahil, kalau ada yang enggak ya enggak. Tapi kebanyakan jahil, Mas, di situ. Soalnya di situ ada sosok nenek-nenek yang sering menyesatkan. Pak Muslim bisa tahu penghuni di situ itu jahil bagaimana, Pak Muslim? Sudah banyak, Mas, korban orang-orang luar yang disasarkan oleh nenek itu, Mas. Di tengah-tengah makam, di tengah-tengah hutan. Tapi nenek itu benar-benar jahil, Pak Muslim. Kalau dibilang jahil itu hanya iseng-iseng, Mas. Tapi yang penting, Mas, hati-hati kalau ketemu sama nenek-nenek, masih mending mengelakson, Mas, lanjut perjalanan. Dan saya pun sempat berpikir, saya sudah merasakan apa yang Pak Muslim ceritakan, ya saya yang rasakan. Kira-kira kalau itu jadi ya, menikah, seperti apa ya? Ya kalau saya jadi menikah, saya orang paling kaya, Mang. Karena nenek itu berpesan kepada saya, intinya yang penting jangan di pagi hari, siang hari maupun sore hari. Mau harta sebanyak apapun, mau kekayaan sebanyak apapun, ada sebuah kendi yang menghasilkan, kata nenek tersebut. Kendi itu pun berbentuk kendi seperti penyimpanan beras, Mang, di zaman dahulu. Tinggal kamu ke sana. Nah, kalau saya sampai menikah, itu nenek itu berpesan kepada saya, mau sekaya apapun dunia bisa saya pegang, Mang. Karena apa? Saya masih ingat dengan kresek itu, Mang. Yang kresek isinya uang ratusan juta dan ternyata isinya daun. Di situ Mas Yos merasa menyesal atau ingin mengulangi kembali? Kalau secara manusia ingin kaya, saya ingin kaya, Mang. Tapi saya menikah dengan bangsa lain, ya saya tidak mau. Dan sampai sekarang pun sosok nenek tersebut kemana-mana pun ngikut dengan saya, Mang. Sampai sekarang? Sampai sekarang, Mang. Apa, sering berdialog apa? Saya sering berdialog sama nenek itu, jangan nyesel, Jang. Udah, jangan diseselin. Yang penting sekarang mah hidup dengan apa adanya, berjalan dengan seiring waktu. Ujang nanti ketemu usaha, nenek temenin. Kemanapun Ujang pergi, nenek selalu jaga Ujang. Bilang begitu, Mang. Artinya sekarang ini ada nenek itu? Ada, Mang. Dan ketika saya berdiam di tengah malam ataupun saya merenung, sosok cucunya itu, Mang, selalu mengikutin saya. Dengan penampilannya yang buruk, bener-bener buruk, Mang. Sampai saya nggak mau ngeliat. Udah nggak takut sekarang? Kalau sekarang dibilang takut, saya udah terbiasa, Mang. Tapi kalau awal-awal saya berbulan-bulan ngilangin takut itu, Mang. Sampai Pak Ustadz guru ngaji saya, sosok ini mau dihilangin susah karena berilmu tinggi, Mang. Jadi ya udah, yang sekiranya tidak mengganggu kehidupan kamu, jalanin aja. Kalau Mas Yos sudah menikah sekarang? Kalau sekarang saya belum menikah, Mang. Belum. Apa ada gangguan dari makhluk itu? Jadi setiap saya ingin berkenalan dengan seorang wanita, yang ada itu rasa trauma, Mang. Rasa trauma kejadian tersebut. Dan pernah saya itu kenal dengan seorang cewek, Mang. Sayanya suka, ceweknya itunya yang mundur, Mang. Cewek itunya suka, sayanya yang mundur. Nah itu kan efek yang berbahaya. Iya, Mang. Mungkin suatu saat nggak bisa menikah lagi atau gimana ini? Gimana menurut Mas Yos? Ya, apa mau dibuang atau menurut dibersihkan? saya
kemungkinan bila ada orang yang ingin membersihkan badan saya dan ada yang syarat dibuang, ya mungkin saya dibuang Mang Cuman untuk sekarang ya saya ingin menikmati istilahnya hasil saya yang tadinya warung kecil sekarang sampai besar. Dan alhamdulillahnya itu ada poin plusnya Mang Poin plusnya itu warung saya tiap hari itu rame Mang Sampai sekarang. Sampai sekarang. Yang tadinya itu penghasilannya itu ratusan ribu bahkan puluhan ribu. Sekarang itu sampai jutaan Mang dalam satu hari. Dan saya sempat ingin membuang, kepada siapa saya bingung Mang ingin dibuang takut ketemu dengan orang yang salah. Baik Sobat Malam Mencekam, ini kisah terjadi tahun 2019 tatkala Covid ya. Jadi pesan apa yang ingin disampaikan oleh Mas Yos dari kisah ini? Pesan saya untuk semuanya yang menonton Malam Mencekam, saya berpesan kepada semuanya, hati-hati di tempat yang gelap ataupun itu tempat angker, tetap jaga sopan santun, etika, attitude, dan bertindak sewajarnya lah. Jangan kita sombong ataupun berperilaku gerasa gerusu lah istilahnya Mang brutal. Apa pada waktu itu melewati jembatan nggak bismillah mungkin ya? Kayaknya Mang karena lupa. Saya lupa, saya dengan nafsu, saya lagi enak gitu kan di kamar Mang disuruh. Akhirnya saya dengan nafsu ya udah berangkat. Dalam keadaan kesal. Dalam keadaan kesesal, malam Jumat Kliwon. Baik. Nah, Sobat Malam Mencekam, kisah yang sangat menarik. Jadi dimanapun kita berada, apalagi tempat yang baru, jangan lupa untuk membaca doa. Dan selalu tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Mas Yos atas kisah yang menarik dan baik ini. Dan Mang Ei serta tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.